Soal nomor 1, sebuah tim futsal terdiri 5 orang akan berfoto bersama pelatih. Posisi pelatih harus berada di ujung kiri atau kanan. Maka banyak cara mereka berfoto bersama adalah untuk posisi pelatih harus di ujung kiri atau ujung kanan. Sehingga untuk posisi pelatih ada dua cara, yaitu posisi kiri atau kanan. Sedangkan pemainnya ada 5 orang, maka pengaturan posisi untuk pemain adalah sebanyak 5 faktorial. Sehingga banyaknya cara mereka berfoto bersama adalah sebanyak 2 kali 5 faktorial, yaitu sama dengan 2 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Hasilnya adalah sebanyak 240 dan jawabannya E. Soal nomor 2, ada 2 keluarga masing-masing terdiri 2 orang dan 3 orang. Mereka ingin foto bersama dengan anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Maka banyak pose foto yang berbeda adalah di sini ada 2 keluarga, maka pengaturan posisi berdasarkan keluarga adalah 2 faktorial. Keluarga 1 terdiri 2 orang, maka pengaturan posisi keluarga 1 2 faktorial. Keluarga 2 3 orang, maka pengaturan posisi keluarga 2 sebanyak 3 faktorial. Sehingga banyak posisi foto berbeda adalah sebanyak 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 2 kali 2 kali 6 sama dengan 24 dan jawabannya adalah D. Soal berikutnya nomor 3, sebuah losmen memiliki 5 kamar dan kedatangan 3 tamu yang akan menginap. Salah seorang tamu ingin menempati kamar yang paling depan. Maka banyak cara tamu-tamu tersebut menempati kamar tersedia adalah seorang tamu sudah mendapatkan kamar yang paling depan, maka sisa kamarnya yang semula 5 kamar sudah dipakai 1, maka sisa 4 kamar. Selanjutnya, seorang tamu sudah mendapatkan kamar paling depan, sementara tamunya ada 3 orang. Maka yang belum mendapatkan kamar adalah 2 orang tamu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah memilih 2 kamar untuk 2 orang tamu dari 4 kamar yang tersedia. Maka caranya adalah dengan menggunakan permutasi. Ada 4 kamar, dipilih 2, sehingga permutasinya adalah permutasi 4,2, yaitu sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial, sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 faktorial kita ubah menjadi 2 faktorial kali 3 kali 4 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dicoret, maka sisanya adalah 3 kali 4, yaitu sama dengan 12. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 4, banyak bilangan terdiri 3 angka yang nilainya lebih dari 500 yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah bilangannya terdiri dari 3 angka, sehingga angka pertama sebagai ratusan, angka kedua puluhan, angka ketiga satuan. Kemudian karena nilai yang diminta lebih dari 500, maka angka yang bisa dipakai untuk ratusan adalah angka 5, 6, dan 7. Sehingga ada 3 angka atau 3 cara untuk posisi ratusan. Kemudian karena di soalnya tidak ditegaskan bahwa angkanya harus berbeda atau berlainan, jadi tidak ada penegasan angkanya harus berbeda,
Maka angka yang sudah dipakai di ratusan boleh dipakai lagi di puluhan dan satuan. Di sini angka yang bisa dipakai ada sebanyak 6 angka, sehingga untuk puluhan bisa menggunakan 6 angka atau 6 cara, satuan juga 6 angka atau 6 cara. Sehingga banyak bilangan yang bisa terbentuk adalah 3 kali 6 kali 6 sama dengan 108 dan jawabannya B. Berikutnya nomor 5, dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan 4 angka berbeda. Banyak bilangan yang nilainya lebih dari 5.000 adalah bilangannya terdiri 4 angka, sehingga angka pertama sebagai ribuan, angka kedua ratusan, angka ketiga puluhan, dan angka terakhir satuan. Kemudian karena nilainya lebih dari 5.000, maka angka yang bisa dipakai sebagai ribuan adalah angka 5, 6, dan 7. Sehingga ada 3 angka yaitu 5, 6, 7, atau ada 3 cara untuk posisi ribuan. Misalkan angka yang dipakai untuk ribuan adalah 7, sehingga sisa 5 angka untuk ratusan. Misalkan ratusannya menggunakan angka 6, maka sisa 4 angka untuk puluhan. Misalkan puluhannya menggunakan angka 5, maka sisa 3 angka untuk satuan. Maka dengan demikian banyaknya bilangan yang nilainya lebih dari 5.000 adalah sebanyak 3 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya sama dengan 180 dan jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 6, dari 20 orang calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah, di sini berarti ada unsur sebanyak 20, N-nya sama dengan 20, kemudian dipilih 3, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dari 20 ini diambil 3, R-nya 3. Maka banyaknya susunan pengurus adalah permutasi 20,3. Maka hasilnya sama dengan 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 3 faktorial sama dengan 20 faktorial dibagi 17 faktorial sama dengan 17 faktorial tetap. 20 faktorial kita ubah menjadi 17 faktorial kali 18 kali 19 kali 20. 17 faktorial bisa dicoret, maka sisanya 18 kali 19 kali 20. Dan hasil akhirnya 6.840. Dan jawabannya adalah B. Nomor 7, dalam ulangan siswa harus mengerjakan 8 dari 10 soal dengan syarat nomor 1, 2, 3, dan 4 wajib dikerjakan. Maka banyak cara siswa mengerjakan sisa soal adalah, di sini wajib mengerjakan 8 soal, sementara soal yang sudah dipilih adalah sebanyak 4. Maka berarti kurang 4 soal lagi. Kemudian soal yang tersedia adalah sebanyak 10, sudah dipilih 4, maka sisa soalnya adalah sebanyak 10 dikurangi 4, sisa 6 soal. Sehingga siswa harus memilih 4 soal lagi, dari 6 soal yang tersisa. Maka ini menggunakan kombinasi 6,4, yaitu sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 dikurangi 4 faktorial sama dengan 4 faktorial tetap, 6 dikurangi 4, 2 faktorial, 6 faktorial kita ubah menjadi 4 faktorial kali 5 kali 6. 4 faktorial bisa dicoret, 5 kali 6, 30,
2 faktorial nilainya 2 sehingga hasil akhirnya sama dengan 15. Dan jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8, sebuah keluarga terdiri ayah, ibu, dan 4 orang anak akan duduk makan secara melingkar. Jika ayah dan ibu harus duduk selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah di sini. Karena ayah dan ibu harus selalu duduk berdampingan, maka dianggap sebagai satu unsur, sehingga secara keseluruhan ada 5 unsur. Kemudian karena duduknya secara melingkar, maka ini adalah permutasi siklis. Di mana unsurnya N-nya adalah sebanyak 5, sehingga permutasinya adalah sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial, yaitu sama dengan 4 faktorial, sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4, sama dengan 24. Dan jawabannya adalah C. Nomor 9, banyak bilangan yang dapat dibentuk antara 100 sampai 500 dari angka 3, 4, 6, 8 dan tidak boleh ada angka yang sama adalah bilangannya bernilai antara 100 sampai dengan 500. Sehingga angka yang bisa dipakai untuk ratusan adalah 3 dan 4. Sehingga ada 2 angka atau 2 cara untuk ratusan. Kemudian angkanya tidak boleh ada yang sama. Berarti angka yang sudah dipakai untuk ratusan tidak boleh lagi dipakai untuk puluhan dan satuan. Angka yang dipilih untuk ratusan adalah 3. Maka tersisa 3 angka untuk puluhan. Untuk puluhan misalkan menggunakan angka 4, maka sisa 2 angka untuk satuan. Sehingga banyaknya bilangan yang terbentuk adalah sebanyak 2 kali 3 kali 2. Yaitu sama dengan 12, dan jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 10, banyaknya permutasi dari kata saklar adalah banyaknya huruf adalah N, yaitu sebanyak 6, dan huruf yang sama adalah A, yaitu sebanyak 2. Ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maka permutasinya adalah permutasi 6, 2, yaitu sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Sama dengan 2 faktorial tetap, 6 faktorial, kita ubah menjadi 2 faktorial kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. 2 faktorial dicoret, maka sisanya adalah 3 kali 4 kali 5 kali 6. Dan hasil akhirnya adalah 360, sehingga jawabannya adalah A. Nomor 11, sebuah dadu dilempar 1 kali, maka peluang muncul mata dadu 3 atau lebih adalah jika sebuah dadu dilempar sekali, maka ruang sampelnya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel NS yaitu sama dengan 6. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu. A adalah kejadian muncul mata dadu 3 atau lebih. Maka anggota dari A adalah 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NA sama dengan 4. Sehingga PA, peluang kejadian A,
Peluang muncul mata dadu 3 atau lebih adalah Na dibagi Ns, yaitu sama dengan 4/6 atau disederhanakan menjadi 2/3. Dan jawabannya adalah D. Nomor 12, peluang seorang anak terjangkit TBC adalah sebesar 0,02. Dari 100 anak, jumlah anak yang tidak terjangkit TBC berjumlah titik-titik. Dari soal ini diketahui bahwa peluang seorang anak terjangkit TBC adalah sebesar 0,02. Kemudian diketahui ada 100 anak sehingga N-nya sama dengan 100, maka banyaknya anak yang terjangkit TBC adalah sebanyak 0,02 kali 100. 0,02 adalah 2/100 kali 100. 100-nya bisa dicoret sehingga yang terjangkit adalah sebanyak 2 anak. Yang terjangkit adalah sebanyak 2 anak sehingga bisa disimpulkan yang tidak terjangkit TBC adalah sebanyak 100 anak dikurangi 2 anak. 100 dikurangi 2 sama dengan 98. Dan jawabannya adalah D. Soal nomor 13, sebuah dadu dilempar 16 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dadu prima adalah. Dari soal ini diketahui bahwa N-nya sama dengan 16. Kemudian jika sebuah dadu dilempar sekali, maka anggota ruang sampelnya adalah S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Kemudian misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu prima. Yang prima adalah 2, 3, 5. Sehingga anggotanya adalah 2, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. Sehingga peluang kejadian A, peluang muncul mata dadu prima adalah NA dibagi NS, yaitu sama dengan 3/6 atau sama dengan 1/2. Sehingga frekuensi harapannya adalah sebanyak peluangnya PA kali N, yaitu sama dengan setengah kali 16 sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah E. Nomor 14, 2 buah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 6 adalah jika 2 buah dadu dilempar 1 kali, maka NS-nya adalah sebanyak 6/2. Ada 2 dadu, 6/2 yaitu 36. Kemudian misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 atau 6. Sehingga anggota dari A pasangannya adalah 1, 4, kemudian 4, 1, kemudian 2, 3, dan 3, 2. Ini yang berjumlah 5. Kemudian yang sekarang yang berjumlah 6 adalah 1, 5, kemudian 5, 1, kemudian 2, 4, 4,2, dan 3, 3. Sehingga banyaknya anggota dari A, NA-nya adalah sebanyak 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. NA-nya 9, sehingga peluang kejadian A, PA sama dengan NA dibagi NS, yaitu sama dengan 9/36. Dan jawabannya adalah C. Nomor 15, ada 10 bola lampu, 3 diantaranya mati. Sehingga bola lampu yang hidup adalah sebanyak 10 dikurangi 3, yaitu sama dengan 7 buah bola lampu. Jika diambil 2 buah lampu secara acak, peluang terambil kedua bola lampu tersebut hidup adalah, semula ada 10 bola lampu, diambil 2 lampu secara acak, maka NS-nya sama dengan kombinasi 10,2. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 dikurangi 2 faktorial sama dengan 2 faktorial nilainya 2, 10 dikurangi 2, 8 faktorial. 10 faktorial diubah menjadi 8 faktorial kali 9 kali 10. 8 faktorial bisa dicoret. 9 kali 10, 90, dibagi 2 sama dengan 45. Kemudian misalkan A adalah kejadian terambil 2 bola lampu yang hidup. Bola lampu yang hidup ada sebanyak 7, kemudian diambil 2, sehingga NA sama dengan kombinasi 7,2, yaitu sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 7 dikurangi 2 faktorial sama dengan 2 faktorial 2, 7 dikurangi 2, 5 faktorial. 7 faktorial bisa diubah menjadi 5 faktorial kali 6 kali 7. 5 faktorial dicoret. 6 kali 7, 42. 42 dibagi 2, hasilnya sama dengan 21. Sehingga peluang kejadian A, peluang terambil 2 bola lampu yang hidup, yaitu NA dibagi NS, sama dengan 21/45, disederhanakan menjadi 7/15. Sehingga jawabannya adalah C.